Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang mengandalkan Tuhan, berarti engkau dan saya memiliki pengertian bahwa engkau dan saya sedang mengandalkan pribadi yang agung, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang memegang kehidupan kita. Otomatis kita harus menerima apapun keadaan yang terjadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita. Harus ada usaha maksimal, semaksimal mungkin dari kita menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan setelah kita berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya kita belajar untuk mempercayai dan kita menerima sebagai apapun yang terjadi sebagai sesuatu yang baik dan yang berguna bagi kita. Bahkan ketika hasil usaha kita di dalam menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tetap harus percaya bahwa keadaan itu adalah keadaan yang paling baik. Keadaan itu bukanlah keadaan yang mencelakai hidup kita. Keadaan itu bukanlah sesuatu yang buruk untuk kita. Tetapi keadaan itu adalah berkat anugerah Tuhan. Wah, ini tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang, ya. Kalau khotbah begini mudah, tetapi melakukannya juga setengah mati. Tertatih, saudaraku. Tetapi kita harus bisa, kita berjuang. Diartikan begini, saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sedang mendewasakan kita, supaya kita memiliki persiapan hidup di kekekalan. Itu loh tujuannya. Jadi dalam hal ini ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mempercayai dan menerima bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 jelas bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, hendaknya kita tidak memaksakan kehendak diri ini kepada Tuhan. Kalau keadaan kita yang kita alami ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita harus percaya untuk menerimanya, bahwa ini adalah hal yang terbaik yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena proses mengandalkan Tuhan itu dibutuhkan karakter yang diubahkan seperti Kristus. Itu bertalian jelas, saudaraku. Kalau engkau menghadapi persoalan hidup, permasalahan-permasalahan problematika kehidupan, itu bertalian dengan karaktermu dan karakterku. Karena karakter kita kalau sudah diubahkan seperti Kristus, kita tidak pernah mencurigai Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi di dalam hidupku? Karena pribadi yang sudah diubahkan karakternya, dia sangat tahu bahwa Tuhan sangat bisa diandalkan. Di dalam keadaan terburuk sekalipun, pasti mendatangkan sesuatu yang indah untuk kita. Inilah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa, saudaraku. Kalau engkau hanya berpikir bahwa mengandalkan Tuhan ketika engkau sedang membutuhkan kemudahan jalan keluar dari masalah Anda, maka itu bukan sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. The maturity, kedewasaan itu dibarengi dengan karakter yang dewasa, dibarengi dengan kerohanian yang dewasa, dibarengi dengan iman yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga permintaan di dalam doanya pun
bukanlah permintaan yang menuntut Tuhan untuk memenuhi semua permintaan egoistik diri kita. Tetapi di dalam doa itu adalah permintaan untuk dia semakin tahu apa yang Tuhan mau. Di dalam doanya adalah permintaan untuk semakin dia mampu menjalani semuanya, berjalan bersama dengan Tuhannya. Di dalam doanya seorang yang memiliki kedewasaan di dalam Tuhan, dia berdoa untuk meminta supaya Roh Kudus menguatkan dia hari demi hari untuk melalui apa yang harus dia lalui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bangsa Israel di dalam perjanjian lama, mereka mengandalkan Tuhan hanya untuk hal-hal yang berurusan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi. Persoalan-persoalan dunia, peperangan supaya dia menang, kelaparan supaya dia dilewatkan dari kelaparan, ini dan itu. Tetapi mereka lupa bahwa yang terpenting bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi karakter untuk masuk ke dalam kekekalan itu lebih penting dari segalanya. Engkau dan saya, orang-orang percaya, kita diproyeksikan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Engkau dan saya diposisikan untuk serupa dengan Kristus, supaya engkau dan saya diubahkan untuk memiliki karakter seperti Kristus, supaya engkau dan saya dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah kelak. Coba bayangkan kalau Tuhan dengan mudahnya memutarbalikkan keadaanmu dan keadaanku. Kau dan saya punya masalah, Tuhan membukakan jalan, mempermudah semuanya dengan mujizat dan segalanya. Maunya jadi apa kita ini, saudaraku? Adakah kita memiliki mental yang benar kepada Tuhan yang benar jika Tuhan kita melakukan hal-hal yang seperti itu? Itu Tuhan yang merusak mental anak-anaknya. Tetapi di sini Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ingin memaksimalkan dirimu dan diriku sebagai anak-anak Allah. Dengan segala potensi dan tanggung jawab hidup, kesucian hidup, kekudusan hidup, semuanya ditempa di dalam kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Ini harus kita pikirkan dengan matang, saudaraku. Karena gereja akhir-akhir ini sangat mempropagandakan Yesus yang lain. Yesus yang mempermudah hidupnya. Yesus yang membuat mujizat ketika badai datang dalam hidupnya. Bahkan tak sedikit orang yang memperkatakan, Tuhan tak pernah gagal dalam hidupku. Tetapi ironiknya, orang percaya selalu gagal di hadapan Tuhan. Engkau memuji Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan menepati janjinya ini dan itu. Secara tidak langsung, saudaraku, engkau dan saya sedang memaksa dan memojokkan Tuhan untuk terus menjawab doa kita. Itukah kedewasaan? Itukah sebuah maturity di dalam seseorang pribadi Kristen? Bahkan ada lagi yang menggunakan Allah berperang ganti kita. Ayat itu digunakan, Allah berperang ganti kita. Naif bukan, saudaraku? Seakan-akan kalau engkau dan saya sedang menghadapi persoalan hidup, kita langsung menggunakan Allah berperang ganti kita. Akhirnya engkau dan saya terjebak di dalam kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban hidup dengan segala persoalannya di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai orang Kristen masih bisa berusaha tetapi malas dan tidak mau membangun dan tidak mau mengobarkan daya juangnya, kemudian berharap untuk Tuhan membuat mujizat dalam hidupnya. Tuhan tidak asal buat keputusan dalam hidupnya, karena kita harus tahu, saudaraku, Tuhan itu memiliki tatanan. Tuhan bukanlah Tuhan yang merusak mental anak-anaknya. Jadi kita harus
belajar untuk berpikir benar, menempatkan Tuhan yang benar, menempatkan diri kita sebagai anak Allah yang benar, supaya kita tidak terjebak di dalam pemikiran yang naif, bahwa bila kita mempercayai kuasa Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apapun supaya namanya dimuliakan. Itu salah. Itu pengajaran-pengajaran yang naif, saudaraku. Jadi seakan-akan penggiringan opini ini menggiring bahwa Tuhan itu membutuhkan sanjungan, membutuhkan pujian dan gila, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang gila hormat, saudaraku. Karena percaya kepada Tuhan bukan karena kuasanya, tetapi kita percaya kepada pribadi Allah itu. Pribadi yang agung dengan segala keberadaan dirinya. Kita sangat mengaguminya. Dan kita percaya, kita meletakkan hidup kita kepada Allah, Allah yang benar, Allah sang pemilik hidup ini. Sehingga tidak ada kegentaran sedikit pun yang harus kita lalui jika memang kita memiliki iman yang benar. Menaruh pengharapan kepada Allah yang benar dengan pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang salah atau yang semu, saudaraku. Ketika kita percaya, trust kepada Tuhan, berarti kita menerima semua keputusan Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu sedang membuat panggung sandiwara di dalam kehidupan ini. Betul kan? Banyak sekali orang bertanya kepada saya hal itu, saudaraku. Seakan-akan Tuhan itu sedang membuat drama, pastor. Dia memang sengaja membawa kita-kita ini kepada keadaan-keadaan yang begini. Yang sulit supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Dalam pengertian begini, tanpa berusaha keras orang percaya bisa mendapatkan kemudahan pertolongan Tuhan. Kemudian mereka bersaksi nih, wah Tuhan itu menolong. Tapi sengaja nih Tuhan buat nih, skemanya dibuat susah dulu saya. Terus Tuhan tolong. Seperti pahlawan kesiangan begitu Tuhan itu seakan-akan. Datang, nolong. Wah, kamu harus berterima kasih sama saya karena saya sudah menolong. Kesaksian kamu di gereja. Wah, kesaksian. Seakan-akan Tuhan itu gila hormat. Nah, itu yang disetting hari-hari ini. Orang-orang banyak yang sudah konsepnya salah, saudaraku. Jadi seakan-akan Tuhan itu mancing orang percaya untuk memuliakan dia melalui pertolongannya. Jadi Tuhan itu benar seperti pahlawan kesiangan. Dipersulit dulu hidup orang-orang percaya. Dibuat susah hidupmu. Supaya kamu bergantung sama aku. Wah, mengerikan. Konyol kan? Kalau punya pemikiran seperti itu berarti kalau memang benar Tuhan begitu, kita punya Tuhan yang konyol, Bapak Ibu. Tetapi untungnya, faktanya, Tuhan yang benar tidaklah demikian. Kalau Tuhan memberi kesulitan hidup, supaya tujuannya supaya umatnya mengandalkan dia, kemudian dia dimintai tolong dan kemudian menolong, kemudian namanya dimuliakan, itu bukan Tuhan yang agung. Itu Tuhan yang gila hormat namanya. Sebab begini saudaraku, dengan cara yang tidak elegan itu Tuhan membuat orang bergantung kepadanya dan memuliakan namanya. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Dengan kita memberi penghargaan kepada Tuhan berdasarkan pengertian dan kesadaran terhadap tindakan kasih Allah akan kita melalui konteks keselamatan yang Dia berikan, kita belajar mempercayakan hidup kita. Semua rencana-rencana Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan fokusnya adalah untuk kerajaan Allah. Tuhan memproses hidupmu dan hidupku dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tujuannya hanyalah untuk kembali diproyeksikan kepada apa? Kerajaan Allah. Untuk kita mempersiapkan diri. Untuk diri kita tidak terikat di muka bumi ini. Karena dengan persoalan-persoalan hidup kita diingatkan oleh Tuhan. Nak, bumi ini bukan rumahmu. Ini bukan tempatmu. Jangan kau tambatkan hatimu di muka bumi ini. Tetapi melalui kesulitan-kesulitan hidup ini, Tuhan memproses kita. Tuhan mengingatkan kita, ini bukan rumahmu. Rumahmu di langit baru, bumi baru kelak. Oleh sebab itu, berproseslah
untuk karaktermu di-shaping, untuk tindakanmu di-shaping, caramu berpikir. Semua cita-citamu bukan lagi menyenangkan hatimu di dunia ini, tetapi cita-citamu adalah untuk menyenangkan perasaan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang kekal, nak. Yang di bumi ini hanyalah sementara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesulitan-kesulitan hidup, orang percaya belajar untuk mengembangkan diri secara benar. Berlangsung dengan proses kehidupan yang terus menggodok orang-orang percaya ini menjadi pribadi-pribadi yang konkret yang melakukan kebenaran Tuhan. Melalui kesulitan-kesulitan hidup yang tidak menyenangkan hati, itu adalah vitamin yang menguatkan dirimu dan diriku untuk terus bertumbuh dewasa di dalam pergumulan hidup. Dengan pergumulan menyelesaikan masalah-masalah hidup, seorang anak Tuhan akan mengembangkan diri menjadi pribadi yang adult, dewasa, mature, dewasa, baik secara mental maupun secara spiritual, saudaraku. Dengan beratnya pergumulan hidup itu, engkau dan saya bisa menyadari betapa tidak menyenangkan hidup di muka bumi ini. Supaya engkau dan saya kembali menghayati bumi ini bukan rumah kita, saudaraku. Hanya dengan cara demikian seorang anak Tuhan berkehendak dan berjuang untuk memindahkan hatinya ke surga. Karena dikatakan jelas sekali di dalam Matius 6 ayat 21-22, dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudaraku. Kalau dunia ini menina-bobokkan kita dengan kenikmatan dunia, engkau dan saya bisa lupa, saudaraku, bahwa kita suatu hari nanti harus bertanggung jawab di dalam hidup kita. Tahan berdirikah kita di hadapan pengadilan Tuhan? Namun dengan persoalan hidup yang berat, Tuhan mengingatkan kita, nak, jangan tambatkan hatimu di muka bumi ini. Engkau dan saya diproses, saudaraku. Sampai di titik tertentu, engkau dan saya tidak lagi mengharapkan kebahagiaan di dunia ini. Dan kita tidak lagi menaruh seluruh pengharapan yang ada kepada hal yang lain, kecuali hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita harus belajar meyakini, saudaraku, bahwa kebahagiaan hidup yang ideal dapat terwujud nanti sewaktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau dan saya baru merasakan yang namanya kebahagiaan yang utuh jika engkau dan saya hari-hari ini dan sampai akhir hidup kita memperkarakan benar pola kehidupan kita. Ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, disitulah kita disebut mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, kalau seseorang masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia, engkau dan saya bisa dikatakan engkau dan saya belum mengandalkan Tuhan seutuhnya di dalam kehidupan kita. Kalau bicara mengandalkan Tuhan, berarti kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Tidak ada yang lain, satu-satunya Dia saja. Kebahagiaan hidup kita, saudara. Kalau engkau dan saya masih bisa dibahagiakan dengan hal-hal lain selain Tuhan, berarti engkau dan saya sedang membelakangi atau berkhianat kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Kalau dirimu dan diriku bisa dibahagiakan hal lain di muka bumi ini selain Tuhan, berarti engkau dan saya sedang membelakangi atau berkhianat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, dengan berbagai tantangan hidup, persoalan-persoalan hidup, orang percaya menyadari betapa terbatasnya kemampuannya. Sebagai pribadi manusia, dia memiliki keterbatasan. Aku tidak kuat Tuhan sendirian. Aku butuh tangan yang lebih kuat untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang menggiringku untuk terus terikat dengan dunia ini. Melalui berbagai persoalan itu, Tuhan mengajar kita untuk rendah hati,
rendahkan hatimu. Belajar menyerah kepada Tuhan. Engkau butuh tangan yang lebih kuat untuk membawa dirimu semakin kuat menjalani apa yang harus terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan secara dewasa dibutuhkan keintiman dan koneksi dengan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Di dalam hubungan yang indah bersama dengan Tuhan yang kuat, engkau dan saya akan mengerti perasaan Tuhan. Engkau dan saya akan mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Disitulah engkau dan saya akan membentuk karakter kita untuk terus memuaskan hati dan perasaan Tuhan. Tanpa penyerahan diri yang total kepada kuasa Allah, saudaraku, tanpa kerendahan hati untuk menyerah di hadapan Tuhan, karaktermu tidak akan pernah diubahkan oleh Allah. Dan Allah tidak bisa mengubah hidupmu. Dan kau tahu, tanpa perubahan karakter dan perubahan hidup dan kedewasaan maturity di dalam Tuhan, kebinasaan menanti dirimu dan diriku. Mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Aku mau dewasa Tuhan. Dengan segala problema hidup yang harus aku lalui, aku tetap harus tegar, aku tetap harus berusaha maksimal, dan aku belajar untuk percaya semuanya indah di dalam Tuhan. Karena aku tahu Tuhan berjalan bersamaku. Aku mau membentuk karakterku semakin indah di mata Allah. Bukan lagi menjadi kanak-kanak rohani, bukan menjadi Kristen-Kristen yang selalu menuntut, Kristen-Kristen yang selalu memanipulatif Tuhan, tetapi menjadi Kristen-Kristen yang sejati, yang menuntut dirinya untuk diperalat Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan kerajaannya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Diberkatilah setiap pendengar dimanapun mereka berada, ya Allahku. Dengan segala pergumulan hidup mereka, biarlah mereka semakin hari semakin matang, semakin dewasa, semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tidak ada keluhan, tidak ada kegentaran dan ketakutan dan kekhawatiran. Yang ada adalah kerendahan hati, menyerah kepada Allah. Hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan, tindak tanduknya diubahkan, dan itu mempresentasikan kerajaan Allah dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kesesakan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada, dan hamba sendiri dengan segala persoalan hidup yang harus kami lalui, ya Bapa. Kami tidak minta mujizat Tuhan, kami tidak meminta kemudahan daripada Tuhan, tetapi satu hal yang kami minta, Bapakku, kami minta Roh Kudus berjalan bersama dengan kami, melalui semua yang harus kami lalui. Kami mau menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, Kristen-Kristen yang kuat, Kristen-Kristen yang tangguh, bukan Kristen-Kristen yang manja, yang memanipulatif Tuhan, tetapi kami mau dimanfaatkan Tuhan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Allahku, sekali lagi kami bersyukur dengan hidup kami. Kami berterima kasih dengan hidup kami. Kami mau terus menjadi pribadi yang berdampak untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sola Gracia, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.